Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsbiarto A, NIM A032051, Prodi Agroekoteknologi kelas Agro 20B. Di sini saya jadi pembuka dari materi sifat fisik tanah. Dan adapun teman kelompok saya itu Rafika. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang sifat fisik tanah. Di sini ketika kita berbicara tentang sifat fisik tanah, di sini kita belajar tentang dua proses pengamatan. Nah, dan perlu teman-teman ketahui bahwa pengamatannya itu ada dua, yaitu pengamatan lapangan dan pengamatan laboratorium. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengamatan lapangan. Nah, dalam pengamatan lapangan ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu horizon, tekstur, struktur tanah, konsistensi, temperatur tanah, dan warna tanah. Nah, saya akan menjelaskannya di poin pertama, yaitu horizon tanah. Nah, horizon tanah ini adalah lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebihnya sejajar dengan permukaan tanah serta memiliki lapisan yang berbeda. Yang kedua itu tekstur tanah. Tekstur tanah adalah klasifikasi secara kualitatif mengenai kondisi suatu tanah berdasarkan tekstur fisiknya. Berikut struktur tanah. Nah, struktur tanah ini merupakan susunan partikel-partikel tanah yang membentuk agregat tanah. Nah, perlu lagi teman-teman ketahui bahwa agregat tanah itu tersusun oleh butir-butir debu, pasir, dan liat yang terikat oleh bahan organik, oksidasi-oksidasi, besi, dan lainnya. Berikut konsistensi tanah. Nah, konsistensi tanah ini adalah daya kohesi dan adhesi di antara partikel-partikel tanah dan ketahanan atau resistensi massa tanah tersebut terhadap perubahan bentuk oleh tekanan atau berbagai kekuatan yang dapat mempengaruhi. Berikut temperatur tanah. Nah, ini temperatur tanah merupakan suatu konsep untuk menggolongkan sifat-sifat panas dari suatu sistem. Yang terakhir itu warna tanah. Warna tanah merupakan gabungan warna-warna dari komponen tanah seperti oksida besi atau merah coklat karat, humus atau hitam coklat, kuarsa atau putih, dan lembung kelabu putih. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengamatan lapangan. Nah, kemudian pengamatan yang kedua itu ada pengamatan laboratorium. Nah, di pengamatan laboratorium ini ada beberapa unsur yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, bobot isi bulk density, kerapatan jenis partikel density, porositas pori-pori tanah, aerasi tanah, dan potensi mengembang mengerut. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin pertama, yaitu bobot isi atau bulk density. Nah, bobot isi atau bulk density ini menunjukkan perbandingan antara berat tanah kering dengan volume tanah, termasuk pori-pori tanah. Nah, bobot isi ini merupakan petunjuk kepadatan tanah. Semakin padat suatu tanah, maka semakin tinggi nilai bulk density. Nah, semakin tinggi nilai bulk density, maka tanah akan susah meneruskan air dan susah ditembus akar tanaman. Nah, kemudian umumnya bulk density ini tanah mineral berkisar dari 1,0 sampai 1,6 gram per cm pangkat 3, sedangkan tanah organik berkisar 0,1 sampai 0,9 gram cm pangkat 3. Nah, bulk density ini penting diketahui untuk menentukan kebutuhan pupuk atau air untuk tiap-tiap hektar tanah. Bulk density ini juga menggambarkan keadaan tekstur, struktur, dan porositas tanah. Nah, jika kandungan bahan organik atau BO pada suatu tanah tinggi, maka nilai bulk density akan rendah karena bahan organik memperkecil berat volume tanah. Nah, di sini saya akan gambarkan sedikit tentang rumus dari bulk density. Nah, di sini ada bulk density sama dengan berat tanah kering open atau gram. Nah, per volume tanah cm pangkat 3. Nah, ini poin yang kedua itu adalah bobot partikel atau partikel density. Nah, partikel density adalah bobot massa partikel padat per satuan volume.
Nah, berat jenis butiran tanah mineral sekitar 2,6 sampai 2,7 gram per cm pangkat 3, sedangkan tanah organik sekitar 0,5 sampai 0,8 gram cm pangkat 3. Pada tanah yang memiliki kandungan bahan organik tinggi, maka nilai bobot partikelnya akan rendah. Bulk density berbanding lurus dengan partikel density. Nah, kemudian poin berikutnya ada porositas tanah. Nah, proporsi ruang pori total atau ruang kosong yang terdapat dalam satuan volume tanah yang dapat ditempati oleh air dan udara. Indikator kondisi drainase dan aerasi tanah. Berikutnya, tanah yang porous berarti tanah yang cukup mempunyai ruang pori untuk pergerakan air dan udara. Nah, berikut porositas tinggi memiliki rongga yang besar karena partikel-partikelnya tersusun secara renggang atau tidak rapat. Nah, itu yang bisa saya jelaskan dari 3 poin yang ada pada pengamatan laboratorium, dan poin berikutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Rafika tentang pengamatan laboratorium, yaitu aerasi tanah dan potensi mengembang mengerut. Saya harap kepada teman-teman yang melihat video ini dapat mengerti apa yang kami sampaikan dan dapat dipahami agar menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Nah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada saudari Rafika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika S, NIM A03205226. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Amsduarto, yaitu apa yang disebut dengan aerasi tanah. Nah, aerasi tanah yang disebut di sini adalah istilah yang mengidentifikasikan kondisi tata udara atau keluar masuknya udara dalam tanah. Pada tanah dengan aerasi buruk maka akan mengakibatkan pertumbuhan terhambatnya, utamanya kita dengan respirasi akar. Oksigen dibutuhkan oleh tanah atau tanaman untuk bernafas. Reaksi-reaksi kimia dan secara tidak langsung juga berperan dalam mempercepat proses dekomposisi bahan organik dalam tanah. Potensi mengembang dan mengkerut. Beberapa tanah memiliki sifat mengembang bila basah dan mengkerut bila kering. Pada musim kering, karena tanah mengkerut, maka tanah menjadi pecah-pecah. Seperti tanah kering menjadi pecah-pecah karena mengakibatkan kurangnya curah hujan. Selanjutnya, sifat mengembang dan mengkerutnya tanah disebutkan oleh kandungan mineral montmorillonite yang tinggi. Besarnya nilai pengembangan dan mengkerutnya dinyatakan dengan nilai COLE atau Coefficient of Linear Stability atau PVC, Potential Volume Change Indeks pengembangan. Nah, jika nilai COLE sama dengan 0,09 menunjukkan bahwa tanah mengembang dan mengkerut dengan nyata kandungan mineral montmorillonite tinggi. Jika nilai COLE sama dengan 0,03 mewujudkan bahwa di dalam tanah ditemukan mineral montmorillonite agak tinggi.